Apakah teman-teman pernah berjumpa dengan orang yang sangat karismatik tapi kok manipulatif? Atau kenal dengan orang yang kenapa sih ini orang problematik banget? Mungkin saja dia seorang psikopat atau sosiopat. Yuk simak penjelasannya. Psikopat dan sosiopat adalah dua jenis gangguan kepribadian yang dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial seseorang. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, ternyata juga terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Psikopat ditemukan pada 1% populasi dunia. Mereka kurang memiliki perasaan empati atau rasa bersalah terhadap tindakan yang mereka lakukan sendiri. Mereka mampu berpura-pura dan memanipulasi orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pemikiran mereka juga impulsif dan kecenderungan untuk mengambil resiko tanpa mempertimbangkan konsekuensinya seperti apa. Mereka kurang mempertimbangkan rencana jangka panjang dan pengendalian diri. Mereka juga tidak ada rasa takut terhadap hukuman atau penyesalan. Dan mereka akan tampil di masyarakat sebagai charmer dan menampilkan kepribadian yang sangat menarik. Sedangkan sosiopat ditemukan pada 4% populasi dunia. Mereka tidak memiliki perasaan empati dan rasa bersalah, tapi mungkin mereka lebih ekspresif dalam menunjukkan kekerasan atau kemarahannya mereka. Mereka punya pandangan bahwa dunia yang berpusat pada diri sendiri dan cenderung tidak peduli dengan perasaan orang lain. Perilaku mereka impulsif dan agresif, sering terlibat dalam kegiatan kriminal atau tindakan kekerasan. Mereka juga cenderung memiliki masalah dengan hukum dan kecanduan atau kebiasaan yang merusak. Mereka terlihat tidak sabar, mudah marah, dan sulit mengendalikan kemarahan. Perbedaan antara psikopat dan sosiopat. Dari sifat bawaan, psikopat diyakini memiliki faktor genetik atau bawaan yang mempengaruhi gangguan kepribadian mereka. Sedangkan sosiopat cenderung didorong oleh faktor lingkungan dan pengalaman hidup. Dari sisi kemampuan mereka ketika menjalin suatu hubungan, dengan kemampuannya untuk tampil menarik, psikopat seringkali menjalin hubungan yang dangkal dengan banyak orang. Sedangkan sosiopat memiliki kepribadian yang lebih tertutup dan cenderung sulit menjalin ikatan emosional yang mendalam. Dari sisi kebutuhan arahnya, ketika mereka melakukan sesuatu hal, psikopat cenderung merencanakan tindakan mereka dan memiliki keinginan mendapatkan pengakuan secara sosial atau prestis. Sedangkan sosiopat cenderung bertindak impulsif dan tidak memiliki target yang jelas dalam tindakan-tindakan mereka. Sehingga dalam komunitas masyarakat, tidak jarang seorang psikopat menjalani kehidupan yang sukses sedangkan sosiopat sebaliknya. Dan dari sisi potensi kekerasan, sosiopat lebih condong ke perilaku kekerasan dan melanggar hukum secara serius. Sedangkan psikopat lebih mungkin untuk menjalani hidup secara tunduk pada aturan konvensional tanpa melibatkan kekerasan. Wah, ternyata seperti itu ya ciri-ciri dan perbedaannya. Kita juga dapat mengenali apakah seseorang psikopat atau sosiopat dengan memperhatikan pola perilaku mereka yang konstan, yang melibatkan ketidaksadaran, atau apakah mereka memiliki kecenderungan untuk menipu orang banyak demi keuntungan pribadi. Kemudian, kita juga bisa mencermati kemampuan empati mereka terhadap orang lain. Jika mereka memiliki kurangnya empati yang berhubungan dengan rasa bersalah dan penyesalan, kita harus waspada, mungkin saja dia seorang psikopat atau sosiopat. Kemudian kita juga bisa memperhatikan impulsivitas dan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh orang tersebut. Tinjau juga kesulitan mereka dalam menjalani dan mempertahankan suatu hubungan. Jika kita menemukan seseorang yang memiliki pola-pola perilaku seperti ini dengan berkelanjutan, penting untuk berbicara dengan profesional kesehatan mental untuk penilaian dan bantuan lebih lanjut. Semoga bumi makin ramah sebagai tempat tinggal bagi seluruh penghuninya. Besok Netflix bahas apa lagi ya?